Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama gue Aini, cuma cuap-cuap. Nah, cuma cuap-cuap kali ini gue mau ngebahas video viral kemarin ya guys. Jadi, pedangdut senior yang juga mantan suami Dewi Persik kemarin sempat beredar video viral dia di sebuah jalanan lagi jongkok-jongkok kayak diseret-seret gitu sama beberapa oknum. Bisa dibilang ini video penggerbekan kali ya, karena memang saat video itu beredar, beberapa berita juga menduga atau memuat katanya ini dugaan penangkapan kasus narkoba. Langsung viral banget. King Saiful Jamil lagi jongkok sambil kayak memelas gitu mukanya, mungkin juga terlihat seperti orang menangis sambil meminta tolong, dan banyak banget masyarakat juga yang nontonin, videoin, dan juga ada beberapa orang berpakaian seperti preman dan juga memakai helm lengkap yang diduga ini adalah kepolisian atau mungkin oknum kepolisian. Jadi saat video itu beredar, kita langsung gue sebagai wartawan langsung melakukan investigasi dan juga konfirmasi langsung ke pihak kepolisian polsek setempat. Kabarnya ini bukan penggerebekan atau penangkapan ya guys. Jadi Kapolsek Tambora lebih tepatnya mengkonfirmasi bahwa King Saiful Jamil diamankan guys, bukan penangkapan ya. Di video itu terlihat sekali banyak banget masyarakat setempat yang memuat video, main HP, dan juga langsung memposting video-video tersebut. Nah, penggerebekan King Saiful Jamil ini berada di salah satu jalur busway daerah Dan Mogot, Jakarta Barat. Nah, kenapa sih kok bisa ada penggerebekan seperti ini ya kan? Jadi, menurut sumber dan juga menurut King Saiful Jamil dan juga saat press conference-nya maksud gue bersama oleh Kapolres Jakarta Barat dan juga Kapolsek Tambora saat itu, memang ini Kapolsek atau beberapa intel yang ditugaskan oleh pihak kepolisian memang sedang mengejar asisten Saiful Jamil yang berada di satu mobil dengan King Saiful Jamil guys. Kabarnya asisten Saiful Jamil ini yang berinisial S memang telah TO-nya polisi karena dia ini habis transaksi narkoba jenis sabu. Kami mendalami terhadap keterangan daripada S dan R ini. Jadi memang pengakuan dari saudara tersangka atas nama S ini, dia sudah sering melakukan transaksi narkoba dengan membeli narkotika jenis sabu kepada R sebanyak kurang lebih 10 kali. Sehingga dengan ada informasi tersebut dan kita konfrontir dengan saudara R, dia pun mengakui bahwa dia sudah sering menjual narkotika jenis sabu kepada saudara S maupun kepada orang lain selain S. Sehingga patut diduga R ini adalah sebagai penjual ataupun pengedar narkotika. Jadi menurut cerita yang gue dapat langsung dari King Saiful Jamil ini guys, pada hari Jumat lalu beliau ini sedang sholat Jumat sama asistennya tersebut. Saat sholat Jumat tersebut asistennya ini izin untuk pergi keluar. Bilangnya sih katanya mau pulang dulu kata King Saiful Jamil. Jadi KSJ atau King Saiful Jamil ini menunggu di masjid. Saat dia menunggu di masjid, dia bilang ini agak lama juga memang. Barulah setelah itu bertemulah oleh si tersangka S ini. Akhirnya mereka satu mobil yang sebenarnya tujuannya untuk meeting dengan salah satu kliennya King Saiful Jamil. Berjalanlah mereka berdua ini dalam satu buah mobil ini. Jalan-jalan tiba-tiba ada beberapa oknum pakai motor gitu, berpakaian preman, pakai helm yang langsung kayak mungkin nyerobot atau gedor-gedor mobil mereka. Ini jadi ceritanya dia lagi jalan gitu terus tiba-tiba dikejar gitu loh guys sama beberapa motor gitu ya kan. Nah,
Karena mungkin King Saiful Jamil ini panik dikejar-kejar orang di jalan, ya jelas siapa yang nggak panik ya guys. Kita tuh main kebut-kebutan, terus abis itu dikejar-kejar sama motor yang memang berpakaiannya kayak preman. Menurut King Saiful Jamil, inilah alasan dia akhirnya justru malah terobos dan langsung malah jadi kebut-kebutan guys. Jadi sebelum penggerebekan tersebut ada dulu adegan drama kebut-kebutannya dan kejar-kejaran guys, seperti adegan di film-film sih sebenarnya ya kan. Menurut King Saiful Jamil saat pengejaran tersebut ya guys, King Saiful Jamil itu panik banget dan dia nyangkanya dia ini mau dibegal. Jadi saya takut. Nah saya di situ justru cari perlindungan, mau cari kantor polisi karena yang ngegedor saya kantor polisi. Di situ saya makanya jerit, saya bilang. Akhirnya saya berpikiran negatif, saya pikir begal. Makanya saya teriak-teriak, begal, tolong ini Saiful Jamil. Itulah penyebab King Saiful Jamil memacu laju kendaraannya guys. Sampai kebut-kebutan terus, masuklah ke jalur busway. Dia pikir mungkin jalur busway akan terabas terus kali ya. Ternyata apesnya malah mobil dia ini mentoklah ketemu mobil bus Transjakarta. Jadi mereka stop di situ. Saat penyetopan tersebut, ini ternyata yang ngejar pun bukan hanya oknum polisi atau polisinya langsung ya guys, tapi juga beberapa warga ikut mengejar guys. Menurut beberapa sumber, saat terjadi kebut-kebutan itu memang ada sedikit agak mungkin menyenggol pengendara lain atau bagaimana. Jadinya ini memacu masyarakat sekitarnya juga ikut mengejar mobil tersebut. Ternyata target polisi yang dikejar adalah si tersangka S. Di dalam mobil tersebut pun ada juga King Saiful Jamil guys, yang tidak disangka-sangka oleh para polisi tersebut. Jadi saat mobilnya King Saiful Jamil ini mentok karena di depannya ada bus Transjakarta, mereka karena saking ketakutannya tetap keluarlah dari mobil. Saat keluar dari mobil pun mereka ikut terus lari guys. Saat pelarian inilah langsung disergap sama polisi dan juga masyarakat setempat ya kan. Disitulah terjadi video King Saiful Jamil jongkok-jongkok sambil meminta tolong ya kan. Karena dia pikir aduh gue dibegal ini, tolong. Ternyata malah masyarakat nganggepnya beda, malah videokan dan juga disangkanya polisi. Justru King Saiful Jamil yang melarikan diri ini justru ada terkaitannya dengan TO-nya mereka, yaitu asistennya si Saiful Jamil ini guys. Yang bikin rame justru juga perilaku anggota kepolisian ya guys. Jadi video ini justru mengundang beberapa pendapat netizen yang menyayangkan sikap kepolisian. Karena di situ saat penggerebekan tersebut banyak sekali orang, polisinya juga memakai baju preman yang juga sebenarnya bajunya sama seperti masyarakat biasanya ya guys. Ada juga beberapa oknum yang memakai jaket bertulisan polisi yang melakukan kekerasan secara fisik langsung pada saat di TKP. Juga suasana kondisi tersebut di TKP juga banyak sekali kekerasan verbal sih menurut gue ya guys, karena banyak banget kata-kata kotor juga di sana gitu kan. Itu yang disayangkan oleh beberapa netizen, kok jatuhnya kayak dikeroyok ya kan. Nah, kenapa ada adegan tarik-menarik itu ya guys? Jadi, adegan tarik-menarik itu sebenarnya maksud dari pihak kepolisian yang intel ini ingin membawa atau mengamankan King Saiful Jamil untuk dibawa ke Polsek Tambora guys. Karena memang King Saiful Jamil ini ada di satu tempat yang bersama oleh tersangka inisial S tersebut. Nah, kenapa seolah-olah di video tersebut tuh kayaknya King Saiful Jamil merengek dan meminta tolong dan gak mau ikut. Itu karena lagi-lagi dia tuh takut, karena dia gak percaya kalau ini tuh apa ini polisi beneran apa enggak. Karena dia bilang mukanya tuh serem-serem, gak kayak polisi, kayak preman. Jadi dia kayak masih gak percaya gitu guys. Makanya terjadilah tarik-menarik ini. Akhirnya King Saiful Jamil dibawalah ke Polsek Tambora guys. Nah, disitulah King Saiful Jamil merasa lega bahwa akhirnya dia percaya kalau ini polisi beneran. Justru dia malah lega saat dia dibawa ke Polsek Tambora guys, karena memang menurut dia dia bukan pemakai, dia bukan pengedar, jadi memang berada di pihak kepolisian adalah tempat yang tepat pada saat itu untuk beliau. Takutnya ya bukan polisi, itu aja sih yang saya khawatir. Ternyata begitu saya nyampe sini ada tulisan Polsek Tambora, saya baru tenang.
alhamdulillah benar ini polisi. Pada saat sampai di Polsek Tambora, King Saiful Jamil dan juga asistennya langsunglah dilakukan serangkaian tes urin ya guys. Tes urin untuk mengecek apakah memang ada kaitannya King Saiful Jamil dengan TO-nya polisi ini ya guys. Nah, dari hasil tes urin tersebut, King Saiful Jamil ini dinyatakan negatif narkoba guys. Sementara asistennya yaitu inisial S ini dinyatakan positif narkoba jenis sabu-sabu. Nah, setelah tes urinnya negatif, tapi kok King Saiful Jamil nggak bebas-bebas ya guys. Nggak boleh pulang nih, tetap dia lanjut nginep di Polsek Tambora. Kenapa ya guys? Ternyata keesokan harinya digelarlah press conference di Polsek Tambora yang juga dihadiri langsung oleh Kapolres Jakarta Barat guys. Di situ hadirlah Kapolres dan juga jajarannya, juga King Saiful Jamil dikeluarin nih dari Polsek Tambora untuk press conference bersama para awak media. Ternyata memang dijelaskanlah kronologinya bahwa memang sebenarnya pihak kepolisian itu sudah melakukan sesuai prosedur penangkapannya. Memang kepolisian ini ingin sekali menangkap TO-nya tersebut, yaitu inisial S ini yang juga asistennya King Saiful Jamil, dan ternyata tanpa diketahui oleh pihak kepolisian, si S ini sedang bersama bosnya yaitu King Saiful Jamil. Nah, karena memang King Saiful Jamil ini adalah salah satu yang ada di tempat bersama si tersangka ini, akhirnya beliau ikutlah diamankan. Jadi bukan penangkapan atau penggerebekan yang gimana-gimana ya guys. Menurut pihak kepolisian, King Saiful Jamil ini hanya diamankan. Kenapa belum dibebaskan? Karena menurut pihak kepolisian, King Saiful Jamil ini sedang dilakukan tes laboratorium, yaitu dari rambutnya beliau, untuk mengetahui seberapa lamakah atau benarkah King Saiful Jamil ini memang adalah pemakai narkoba sejak lama guys. Jadi kalau tes urin itu biasanya itu ada masa waktunya gitu ya guys, untuk cek apakah dia pemakai narkoba apa bukan gitu kan. Tapi kalau tes lab rambut itu tuh jangka waktunya bertahun-tahun deh kalau nggak salah ya. Saat ditemui di press conference tersebut, para awak media juga berkesempatan untuk bertanya langsung sama King Saiful Jamil. Nah, King Saiful Jamil juga mengungkapkan bahwa dia yakin sekali hasilnya akan negatif. Karena King Saiful Jamil menyatakan bahwa dirinya tidak pernah memakai barang haram sedikit pun sejak dia dari kecil guys. Dan alhamdulillah atas izin Allah, saya dari mulai kecil sampai usia saya sekarang tidak pernah yang namanya menyentuh narkoba. Sedikit pun, setetes pun, seapapun tidak pernah di dalam tubuh saya. Dan saya akan siap mendukung Kepolisian Republik Indonesia untuk memberantas narkoba yang ada di Indonesia. Itu saja. Terima kasih. Di dalam preskon tersebut juga King Saiful Jamil mengungkapkan bahwa dia juga kaget dan shock bahwa asistennya itu ternyata adalah salah satu pemakai narkoba guys. Dia menyayangkan bahwa asistennya yang dia kenal orangnya baik dan kreatif, yang sudah bekerja sama dia 1 tahun belakangan ini, ternyata adalah seorang pemakai narkoba. Jadi saya juga sempat nggak percaya kalau ternyata asisten pribadi saya dia salah satu pemakai narkoba. Jadi King Saiful Jamil ini juga saat ditanya bagaimana hubungannya selanjutnya dengan asistennya ini, dia bilang kalau memang asistennya ini adalah seorang pemakai, dia sangat berharap bahwa si S ini segera direhab ya guys, agar sembuh dari ketergantungan narkobanya. Namun kalau memang si S ini saat pendalaman kasus yang dilakukan oleh kepolisian, si S ini ternyata adalah juga pengedar narkoba. Nah, King Saiful Jamil justru menyerahkan kasus ini semua penuh ke kepolisian. Nah, akhirnya setelah 4 hari di Polsek Tambora dilakukan pemeriksaan, King Saiful Jamil ini dinyatakan bebas tanpa syarat guys. Jadi hasil lab rambutnya King Saiful Jamil ini udah keluar dan dinyatakan King Saiful Jamil bebas dari narkoba jenis apapun. Ini justru menjadi kabar bahagia juga ya guys, bahwa akhirnya
King Saiful Jamil ini bukan pemakai ataupun pengedar. Dia justru ya memang menurut gue apes aja kali ya, karena memang ada di tempat yang sama oleh salah satu tersangka. Dan gue sendiri pun juga akhirnya ikut meliput guys pada saat itu, saat keluarnya King Saiful Jamil. Ya, yang jelas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman wartawan yang baik hati yang sudah menunggu saya dari 2 hari yang lalu. Sampai jam 1. Sampai jam 1 karena ini sebuah prosedur dari negara. Saya harus tunduk, dinyatakan bebas dan bersih dari narkoba dan psikotropika. Alhamdulillah. Sekarang kondisi saya sehat. Alhamdulillah, dan saya siap beraktivitas lagi seperti biasa. Memang terus terang selama pemeriksaan ini saya tidurnya itu di ruang penyidik. Ya, jadi nggak bisa tidur gitu ya, memang udah duduk begitu ya kan ya. Namun yang bikin wahnya adalah King Saiful Jamil ini mengaku dia legowo atas apa yang sudah dia jalani, dan juga King Saiful Jamil mungkin bisa dibilang menganggap kejadian ini tuh sebagai ujian untuk naik derajatnya King Saiful Jamil di masa depan guys. Dia juga menyatakan bahwa dia ikhlas menerima segala ujian yang kemarin. Dia juga bilang bahwa dia tidak dendam oleh siapapun. Dia juga tidak mau menanggapi komentar atau public figure yang menyentil dia di beberapa postingannya. Dia juga tidak menyayangkan sama sekali sikap kepolisian yang menggerebek dia pada saat hari kejadian ya guys. Yang jelas saya bisa melewati ujian ini adalah berkat dari doa-doa kalian semua. King Saiful Jamil justru di sini ikut support untuk memberantas narkoba guys. Dia mengapresiasi kinerja polisi yang sebegitunya menangkap kasus-kasus narkoba guys. Tidak hanya itu, King Saiful Jamil juga bilang bahwa mungkin setelah kejadian kemarin, hikmah yang bisa diambil adalah dia menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, dan kabar baiknya adalah bahwa King Saiful Jamil di tahun ini akan naik haji. Wah, alhamdulillah ya guys, kita doain yang baik-baik buat King Saiful Jamil. Ini mungkin kali ya Gus, mungkin sebelum saya ke Tanah Suci, mungkin Allah Bersihin dulu. membersihkan, masih ada sisa-sisa mungkin Kesabaran. Karena di kesabaran. haji kan lebih harus sabar lagi. Itu hikmahnya seperti itu. Dan juga Nah begitulah guys, kisah singkat cerita video viral King Saiful Jamil yang kemarin. Jadi semoga kisah ini juga bisa buat pelajaran kita semua ya guys, bahwa kita harus berhati-hati untuk memilih rekan kerja ataupun teman dekat kita, agar kita nggak kejebak dalam situasi yang apes kayak gitu guys. Oke? Gue Aini, cuma cuap-cuap.